Orang ini hilang, entah kemana. Hanya tas dan sepeda motor yang masih berada di situ, dan orangnya sampai sekarang tidak pernah diketemukan. Di jalur Balong Bendo itu ada sebuah makam yang berhadap-hadapan, dan di situ dikenal juga sangat angker karena ada sosok kucing berwarna hitam yang selalu menampakkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Malam hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah misteri kucing hitam yang berada di jalur Tengkorak Balong Bendo. Cerita ini dikisahkan oleh seorang RT setempat yang mau menjadi narasumber di ruang malam. Dan pada waktu itu dia memang masih menjabat sebagai ketua RT di desa tersebut. Tetapi sebelum saya bercerita tentang cerita Pak RT ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ruang Malam yang selama ini mendukung channel kami, sehingga channel kami menjadi lebih maju dan kami bersemangat membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Dan kami ingatkan bahwa selama YouTube ini berjalan dan kami masih membuat konten-konten terus-menerus, kami selalu akan mendonasikan amal baik dari teman-teman yang telah mendukung kami ke anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Dan bagi yang belum mendukung kami inginkan untuk segera mendukung kami dengan cara share, like, dan subscribe. Saya ingin masuk ke dalam cerita Pak RT. Kita sebut saja Pak RT ini bernama Pak Irawan. Pak RT ini bercerita kejadiannya di tahun 2012. Pada waktu itu Pak RT menceritakan awalnya bahwa di jalur Balong Bendo yang dinamakan jalur Tengkorak ini berada di kota Mojokerto yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Dan di jalur Tengkorak tersebut, di Balong Bendo tersebut, ada sebuah sungai yang berada di depan desa Balong Bendo, dan ada sebuah sungai lagi yang berada di belakang desa Balong Bendo yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Dan dua sungai tersebut adalah sungai yang sangat besar dan terkenal juga sangat angker. Bahkan yang di jalur depan, sungai di jalur depan ini, Pak RT pernah bercerita bahwa di situ seringkali ada orang hilang. Jadi salah satunya Pak RT ini bercerita bahwa ada seseorang yang asalnya ini dari Jombang. Dan pada waktu itu orang tersebut ingin ke Surabaya, ingin pergi ke Surabaya. Pada saat dia lewat jalur Balong Bendo dengan naik sepeda motor, pada waktu itu sudah pukul 1:30 malam. Karena dari Jombang dia juga berangkat sudah malam. Dia ini ingin buang air kecil karena dia melihat ada sungai yang berada di pinggir jalan jalur Balong Bendo tersebut. Akhirnya dia ini meminggirkan sepeda motornya tepat di sungai tersebut dan dia menuju
tidak jauh dari tempatnya dia ini sepeda motor diletakkan, dia ini buang air kecil di situ. Tetapi tiba-tiba keesokan paginya orang ini hilang, entah kemana. Hanya tas dan sepeda motor yang masih berada di situ, dan orangnya sampai sekarang tidak pernah diketemukan. Dan identitas orang tersebut masih ada di tas tersebut, dan akhirnya keluarganya ini dihubungi dan menceritakan bahwa memang dia ini asalnya dari Jombang dan ingin pergi ke Surabaya karena bekerja. Selain cerita itu, Pak RT juga menceritakan bahwa di jalur Balong Bendo itu ada sebuah makam yang berhadapan-hadapan, dan di situ dikenal juga sangat angker karena ada sosok kucing berwarna hitam yang selalu menampakkan diri duduk di depan makam, dan kadangkala dia merubah wujudnya menjadi sosok seorang perempuan yang sangat tua. Dan ketika sosok nenek tua atau kucing hitam ini muncul, warga setempat hafal bahwa besoknya atau sebentar lagi di daerah Balong Bendo tersebut pasti ada kecelakaan yang banyak sekali memakan korban jiwa. Salah satu contoh kecelakaan yaitu ada seorang karyawan yang pada waktu itu pulang dijemput oleh suaminya, dan dia ini bekerja di sebuah perusahaan kertas terbesar yang berada di Jawa Timur. Ketika dia pulang dibonceng oleh suaminya, pada waktu itu dia ini keadaan hamil, tiba-tiba dia ini ditabrak oleh bus dari belakang yang mengakibatkan suami istri itu meninggal. Tetapi yang parah ini istrinya ini tubuhnya ini rusak, wajahnya hancur, dan kakinya ini mengalami patah. Dan pada waktu itu, selang seminggu dari kejadian itu, Pak RT ini pada waktu itu dia hari Minggu pagi, dia ini berencana dengan tetangganya ini untuk olahraga jalan pagi. Dan pada waktu itu Pak RT ini tidak tidur. Pak RT ini karena setiap malam ini dia bergadang di warung yang berada di jalur Balong Bendo tersebut, yang letaknya ini tidak jauh dari makam tersebut. Setiap hari Pak RT ini bergadang di situ, entah itu main sekak dan bercanda dengan warga yang ada di situ. Dan tetangganya yang bersama Pak RT ini, dia pulang lebih dulu karena setelah subuh berencana untuk jalan pagi. Karena Pak RT ini tidak tidur, akhirnya sebelum subuh dia ini sudah mendatangi temannya, tetangganya, untuk membangunkan dan diajak segera untuk jalan pagi. Tetapi ketika Pak RT ini datang dan tetangganya ini masih bersiap-siap, akhirnya Pak RT ini berjalan dulu dia. Dan dia inginnya ini sambil berjalan pelan-pelan dia menunggu temannya yang masih siap-siap, karena rumahnya kebetulan tidak jauh dari jalan raya. Ketika Pak RT ini menunggu sambil dia berjalan pelan-pelan, Pak RT ini tiba-tiba merasakan suasana pada waktu itu tidak enak. Dia merasa bulu kuduknya ini merinding ketika dia ini berjalan mengarah ke makam yang berhadapan-hadapan tersebut. Dan benar saja ketika bulu kuduknya ini semakin merinding dan Pak RT ini tidak bisa menahan rasa penasaran dan takut, dan ketika dia akan kembali balik untuk datang ke tempat tetangganya lagi, tiba-tiba Pak RT ini melihat tepat di belakangnya dia ini sesosok wanita dengan suaminya yang pernah kecelakaan dan ditabrak bus meninggal ini berada di belakangnya, dan
si wanita ini berjalan di belakang Pak RT ini dengan wajah yang rusak dan kaki yang terpincang-pincang, yang satunya ini sudah terputus. Dan di situ Pak RT ini akhirnya balik dan lari menuju kembali ke rumah temannya, dan dengan terengah-engah dia mengatakan bahwa saat itu dia ditemui oleh arwah dari korban kecelakaan yang ditabrak bis, dan akhirnya mereka tidak melanjutkan olahraga. Pak RT ini juga bercerita beberapa tahun ke belakang ini pernah terjadi suatu peristiwa yang menurut Pak RT menjadi tragedi yang memilukan. Di jalur Balong Bendo itu terdapat sebuah pom bensin, dan di situ pernah terjadi tragedi kebakaran bis yang menewaskan seluruh penumpang di situ. Dan Pak RT ini bercerita, setelah kejadian itu beberapa tahun kemudian ini ada tetangganya ini yang mempunyai tamu, yang artinya ini dia kedatangan temannya dari luar kota, dari Pasuruan. Ketika itu temannya ini datangnya ini naik bis, dan malam harinya temannya ini akan pulang. Kita sebut saja namanya si Agus, teman dari tetangganya Pak RT ini. Pada waktu itu kejadiannya sekitar pukul 11 malam. Seperti biasa, Pak RT ini setiap malam ini selalu bergadang di warung bersama beberapa orang warganya untuk main sekak dan bermain gitar. Pada waktu itu tetangga Pak RT ini keluar dari kampung ini terlihat mengantarkan si Agus ini, yang pada waktu itu diteriaki oleh Pak RT, arep neng dia, si Pak RT arep ngantorno koncoku Agus iki nyegat bis. Akhirnya karena untuk bis berhenti ini jalan yang paling agak lebar dan enak ini berada di dekat makam yang berhadapan tersebut, akhirnya si tetangganya Pak RT mengantarkan temannya berhenti di situ. Dan pada waktu itu Pak RT dan beberapa warga ini melihat bahwa Agus ini memang diberhentikan di situ oleh tetangga Pak RT ini, tetapi masih ditunggui oleh tetangga Pak RT ini karena menunggu bis yang akan lewat. Dan setelah terlihat bis yang akan lewat, akhirnya ditinggal. Tetapi di balik penglihatan sisi Pak RT dan warga, pada waktu itu tidak ada bis yang lewat. Di situ tetangga Pak Agus ini hanya menurunkan dan dia langsung pergi. Sedangkan temannya pada waktu itu malah menuju ke buk atau tempat yang seperti tempat duduk yang berada di gapura makam tersebut. Dan dia duduk di situ sambil seperti diam, seperti orang linglung. Dari situ Pak RT dan beberapa warga ini sambil dia main catur, dia mengamati terus. Kenapa orang itu duduk di situ, tetapi tidak berpikiran macam-macam yang lebih lagi, karena dirasakan bahwa mungkin dia capek dan ingin menunggu bis sambil duduk di situ. Ketika beberapa saat tiba-tiba orang ini berteriak-teriak seperti kesurupan, dan akhirnya oleh Pak RT dan warga tersebut orang ini didatangi dan ditanyai kenapa. Dan begitu Pak RT dan warga ini datang, orang tersebut kaget, dan akhirnya oleh Pak RT orang ini ditanya dan dia menceritakan bahwa tadi setelah dia ini berada di situ, dia ini melihat sebuah bis dari arah Mojokerto menuju arah Surabaya. Akhirnya dia naik bis tersebut dan oleh temannya ini si Agus ini ditinggal karena dia sudah naik bis. Tetapi begitu dia naik bis,
dia ini merasa mengantuk dan dia ini langsung tertidur. Dia berpikir bahwa mungkin nanti kalau dia sudah tertidur, masalah karcis dia ini akan dibangunkan oleh kondekturnya. Tetapi tiba-tiba antara sadar dan tidak sadar karena dia sudah ngantuk, tidak lama setelah dia ini agak tertidur, dia merasa bahwa bis ini belok dan dia ini melihat sedikit melihat bahwa ternyata bis ini menuju pom bensin dan akhirnya dia melanjutkan tidur kembali. Ketika dia ini baru sebentar tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh suara-suara yang seakan-akan menjerit kesakitan. Bis terbakar, bis terbakar, bis terbakar, seperti itu. Dan ketika dia melihat bis ini yang dia tumpangi ini ternyata sudah terbakar dan banyak penumpang di sebelahnya ini yang di dalam bis tersebut merasa kesakitan, bahkan ada yang terbakar kulitnya melepuh dan akhirnya karena dia ini merasa bahwa dia ini hari itu juga akan terbakar dan meninggal seperti mereka semua. Karena api ini dia lihat sudah semakin besar, akhirnya dia ini berteriak mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika pada waktu dia mengucapkan Allahu Akbar tersebut dan berteriak tersebut, ternyata dia ini didatangi oleh Pak RT dan warga tersebut. Dan dia baru sadar bahwa ternyata dia itu masih di tempat di depan makam yang berhadapan-hadapan tersebut. Dari situ akhirnya temannya tadi, yang tetangganya Pak RT tadi, akhirnya dipanggil oleh Pak RT. Diceritai bahwa temannya yang tadi akan naik bis itu masih berada tersebut dan mengalami peristiwa yang ganjil. Dari situ akhirnya tetangganya Pak RT tadi juga ditanya oleh Pak RT yang temannya Agus ini, bahwa kenapa temannya tadi belum ada bis kok sudah ditinggalkan pulang. Dan dia melihat bahwa tadi ini temannya ini juga melihat bahwa temannya si Agus ini sudah naik bis. Oleh karena itu dia pergi untuk balik lagi ke rumah karena besok dia harus bekerja dan harus dia malam itu karena sudah capek dia juga ingin lekas istirahat. Dari sini akhirnya Pak RT ini mengakhiri ceritanya. Dan legenda kucing hitam dan sosok nenek tua ini sampai sekarang masih menjadi legenda di jalur Tengkorak Malunggendo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.